Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan fasilitas fadilah nikmat yang Allah berikan yang amat sangat banyak, kita enggak mampu menghitungnya. Amal soleh semakin sempurna. Karena fitrah manusia pengen bertambah, berkembang, semakin maju, semakin jaya. Itu fitrah bawaan. Maka cara mendapatkannya dengan syukur. Karena ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum, bila kamu syukur menggunakan nikmat untuk taat, nanti akan semakin ditambah-tambahi. Entah kelipatannya 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang tidak bisa dihitung. Maka usaha yang kita kerjakan adalah bagaimana amal itu diterima. Apa usaha-usaha yang kita kerjakan agar amal itu diterima? Napa mawon? Harus selalu digali ilmunya. Karena kita dilarang beramal tanpa ilmu. Sudah benar belum tuntunannya? Sudah benar belum niatnya? Sudah benar belum harapannya? Sudah benar belum cara menjaganya? Sudah benar belum cara mengembangkannya? Ilmu dulu. Nanti akan bisa digunakan untuk pengecekan. Kemudian yang kedua, doa. Karena walaupun dianggap sekecil apapun, bila Allah tidak membantu, kita enggak mampu melaksanakan. Maka doa itu kunci. Doa sebelum berbuat, doa selama berbuat, doa setelah berbuat. Ya Allah, saya butuh, mudahkan saya menempuh sebab. Ya Allah, saya sedang menempuh sebab. Mudahkanlah pekerjaanku. Ya Allah, saya sudah selesai. Terimalah apa yang sudah saya kerjakan. Doakan. Dan kita tidak bisa mengecilkannya. Sampai kita terbimbing, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan sampai urusanku kau pikulkan kepadaku untuk ku urus sendiri tanpa bantuanmu, walaupun hanya sekejap mata, walaupun kerdipan mata. Yang kata orang, napa penggayan yang paling gampang? Kedep. Tapi Allah enggak berkenan untuk enggak memperkenankan bisa, ya kita enggak bisa.
walaupun itu hanya kedip. Makanya itu yang kedua itu adalah harus memperbanyak doa. Entah doa umum maupun doa khusus. Lalu yang ketiga harus mengoreksi tentang keikhlasannya. Betulkah ketaatannya memang semata tujuannya untuk menggapai keridhaan Allah Ta'ala? Karena orang itu banyak punya kepentingan. Dan kepentingan mendesak sekarang dunia itu sering menggebu-gebu. Karena manusia memiliki sifat ajal, kesusu, tergesa-gesa. Apalagi ada nafsu, pengennya seneng. Sering tidak peduli halal atau haram, yang penting seneng. Yang sering terjadi sampai ibadah mestinya itu digunakan untuk mencari surga, tapi untuk mencari dunia, itu kan hilang keikhlasannya. Makanya ikhlas itu harus betul-betul dikoreksi, dan itu perintah yang paling besar dan itu paling berat. Perintah paling besar dan paling berat. Lalu yang keempat muhasabah. Yang keempat adalah mutabaah. Apa yang kita kerjakan sudah sesuai dengan tuntunan. Karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya yang pesan Allah Ta'ala wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kamu jangan berbuat di mana kamu tidak punya ilmunya. Dan kesyirikan yang paling banyak napa? Tanda kesyirikan yang paling kuwatah amal tanpa ilmu. Ilmunya mestinya dari Allah tapi ilmunya gawe dewi. Ilmu itu merupakan pembimbing syariat, itu kewenangan milik Allah, wong gawe dewi. Yang punya hak menetapkan syariat itu adalah hak ketuhanan. Nek manusia gawe syariat berarti dia ngaku sebagai Tuhan, berarti menyayangi Tuhan Allah Ta'ala. Ya Allah telah menjelaskan amlahum syuraka syara'ulahu minadin malam ya'dan bihillah, apa mereka memiliki Tuhan lain bersama Allah, double yang membuat syariat di mana Allah tidak mengizinkan. Nah, sementara Tuhan double itu tidak boleh. Allah yang mencipta, yang mengatur. Nah, sementara banyak orang gawe aturan dewe ibadah ngarang, sholawat ngarang dan sebagainya, itu enggak ada tuntunannya, tertolak nanti, itu masuk kategori bid'ah. Maka ciri khas kesyirikan yang paling banyak apa? Bid'ah, ibadah ngarang, hanya menduga. Andaikan Rasul masih hidup pasti setuju, padahal Rasul sudah meninggal. Andai itu tidak ada pembuktiannya, bagaimana sudah dikerjakannya. Kemudian berikutnya, doa itu sering ada momen-momennya. Dan juga ada doa setiap kali orang itu berkarya. Makanya untuk keselamatan, maka doa itu adalah bersifat sewaktu-waktu. Karena bila kita lihat tahapan-tahapan perjuangan yang dikerjakan Nabi Ibrahim, diantaranya membangun Ka'bah, itu ternyata bertahap-tahap. Di antaranya selesai berkarya, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta diterima oleh Allah, ya Allah terimalah dari penghambaan kerja, ketaatan yang Engkau kerjakan. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Berilah kami tobat, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha penerima tobat. Termasuk selepas kita bersiam Ramadan, setelah kita tunaikan Id kita, hari raya kita, Idul Fitri kita. Idul Fitri apa Lebaran?
Idul Fitri mawon nggih. Lebaran buatan jelas keng pundi niku asal kata. Dan niku berpotensi disebut-sebut nanti dikira agama. Apalagi kesan pesannya itu untuk kesan-kesan pesan agama. Mongko kata lebaran itu bukan istilah syariat. Lebaran itu koncone sinten? Koncone luberan, koncone leburan, koncone laburan. Niku istilah wong Jawa napa istilah wong Arab napa malah istilah wahyu? Istilah sinten niku? Istilah wong Jawa laburan kan basa Jawa tulen nggih, dilabur. Atene putih kaya temboke tasti labur. Nah, kita menggunakan Idul Fitri. Nah, di situ mandi dulu, di situ makan dulu. Kita Idul Fitri, pilih baju yang terbaik, berangkat dengan doa, dihiaskan dengan takbir, sholat berjamaah, kemudian berkhutbah. Nah, kelengkapan berikutnya, doa sampai pendahulu kita 6 bulan selepas Ramadan itu doa untuk diterima, karena penting. Doanya dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah, semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Nah, dijawab semisal atau katakan saja dengan amin. Dan itu terus pendahulu kita sampai 6 bulan. Entah doa ketemu atau doa pribadi dan sebagainya. Karena ketika diterima nanti akan dimudahkan untuk beramal berikutnya. Disitulah kunci bisa berkembang, diterima, bisa melanjutkan amal berikutnya, sehingga nanti akan semakin besar. Tentunya kita punya harapan semoga siam kita, sholat malam kita, sedekah kita, tilawah kita, tobat kita, zikir kita, semua amal kebajikan kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Berikutnya dari kitab Fikih Al-Wajiz, Kitabun Nafaqat. Insyaallah kajiannya kita lanjutkan setelah sekitar 2 atau 3 bulan teralihkan dengan kegiatan yang lain. Berikutnya adalah nafaqatul walidain. Basa Jawane blonjo wong tuwa loro. Utawi ngopeni wong tuwa. Kadang wonten sing rada vulgar ngingoni wong tuwa. Tapi pantes mboten? Ngingoni wong tuwa pantes mboten? Nah, kurang pantes. Yang paling bagus apa? Ya birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Itu bahasa yang paling bagus. Kenapa? Itu memang bahasa wahyu. Wabil walidaini ihsan. Itu istilah birrul walidain. Berbuat baik pada orang tua. Nah itu bahasanya umum. Bentuk ihsan berbuat baik itu apa? Nggak banyak. Karena kebutuhan orang itu macam-macam. Sehingga ujung-ujungnya adalah orang tua terurus. Karena memang perintah Allah Ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah, pergaulilah, serawungilah kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Entah itu meliputi sabar ngopeni, lembut, ucapan yang kita matur kepadanya, menjaga kebutuhan kesehatannya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ketentraman jiwanya, termasuk mempersiapkan kebaikan nasib masa depannya, dan sebagainya. Nah itu masuk pada wilayah birrul walidain. Dan sejauh mana seorang anak nanti ketika punya anak, anaknya mau birrul walidain, itu diukur sejauh mana ketika dia jadi anak mau birrul walidain.
Nek pas dadi anak bisa birrul walidain, nanti ketika punya anak, anaknya pun juga akan birrul walidain. Karena al jazau min jinsil amal, balasan itu sebagaimana amal. Allah telah menandaskan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan ada kisah anak wong tua dipun seret anake. Akhirnya mengatakan, le wis lek mu nyeret. Dhisik mbahmu tak seret ya kokono teko kene. Ngaku nggih Pak No nggih. Nah Pak No ngaku. Itu bukti nyata. Pertama memang ada kaidahnya, kedua ada dalilnya, ketiga ada peristiwanya untuk lebih memperkokoh. Itu luas pembahasan masalah birrul walidain. Ketika itu anak laki-laki, karena anak laki-laki itu memang milik orang tuanya, kewajiban birrul walidain itu tidak dihalangi walaupun si anak punya anak bojo. Enggak boleh hanya ngurus sawang orang tuanya ketika rong rabi. Sampai wis rabi ndek anak bojo tetap ngurus, dan itu tidak perlu jadi penghalang, bahkan digerakkan anak bojone yo melu open kepada orang tua. Nah, kisahnya orang yang terjebak di gua, napa sebabnya? Dungane kok mustajab. Ya kasusnya dia birrul walidain. Karena dia itu sing open wong tua ketika menggembala jauh pulangnya ke Malaman yang waktu itu terjebak pada goa. Akhirnya doa itu terungkap. Peristiwanya itu terungkap. Begitu pulang langsung disiapkan gobuk, menu malam untuk orang tuanya. Sementara sudah tidur sambil berdiri dipegang sampai bangun, sementara anak istrinya mereka meronta, keluwen. Ternyata enggak ada yang diberi sampai orang tuanya diberi kecukupan, baru mereka mendapatkan jatah malamnya walaupun nganti isu. Akhirnya mengatakan, ya Allah, bila itu semua saya kerjakan ikhlas cari ridhomu, tolong diterima. Kemudian saya punya kasus terjebak di dalam gua, keluarkan. Nah, ternyata dongane mustajab. Itu ternyata sampai anak wis duwe anak bojo tidak menjadi penghalang untuk tetap birrul walidain. Bahkan anak bojone ya dijak. Bahkan ketika istrinya punya orang tua jadi bantu untuk birrul walidain. Itu bila anak laki-laki itu tidak ada halangan. Bila anak itu perempuan, nah karena dia sudah diserahkan, maka suami yang mendapatkan penyerahan dia yang paham. Suami yang dapat penyerahan itu supaya yang paham. Maka bentuk terima kasih, aku mandati anak raupen-upen ket cilik tapi wis cethuk gedene, pomo upen-upen pinten telase. Bayak cilik perempuan openono, so lek gede rabinen, pinten biayane kira-kira. Ternyata itu open cocok gede, wis pinter nyapo-nyapo. Biayanya seolah tidak bisa dihitung. Makanya ketika mendapatkan penyerahan, kudune berterima kasih kepada kedua mertua yang telah menyiapkannya. Ketika kedua mertuanya gitu dalam keadaan butuh, sementara jasanya besar, apa? Nyiapi anak untuk kamu. Nah, bentuk terima kasihmu ya openono. Karena dalil menyebutkan ketika orang itu sudah menikah, keluarga istri yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikannya adalah orang tua yang mengurus anaknya, dewasanya diserahkan kepadamu. Ketika belum menikah ya calon istri itu yang banyak mendapatkan pemberian, ketika sudah wong sing open akhirnya jadi istrimu, itu yang punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Karena telah open demikian rupa, maka ketika
loh ya penono, sehingga nanti istri akan terdukung. Itu masuk pada birrul walidain yang itu wilayahnya itu adalah luas. Kalau itu adalah luas. Makanya ketika anak laki-laki nggak ada halangan walaupun sudah beranak istri, ketika anak perempuan, makanya suaminya supaya tahu bentuk terima kasihnya kepada kedua mertuanya yang telah menyiapkan anaknya untukmu, nah, ketika sekarang butuh openono. Sekarang kita baca materinya. Wa minan nafaqat al-wajibah, termasuk memberi nafkah yang hukumnya wajib. Nafaqatul aba al-fuqara, yaitu memberikan nafkah kepada orang tuanya ketika kondisinya fakir. Fakir itu apa? Dzul hajah, punya kebutuhan mendesak. Fakir kalau miskin tasih nemen pundi? Tasih nemen fakir. Miskin niku napa? Bisa bekerja, ada waktu bekerja, sudah bekerja, mendapatkan penghasilannya, cuma tidak mencukupinya. Niku miskin. Miskin niku identik pengemis mboten? Miskin kalah pengemis sami napa benten? Beda. Pengemis itu hina, miskin itu wajar. Bahkan Nabi kita juga doanya minta jadi orang miskin. Allahumma ini ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsuni ma'azumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan sebagai orang miskin, kelak kumpulkan bersama orang miskin. Artinya tidak untuk pesta pora dunia, untuk mencukupi butuh. Kaya orang miskin, titik wae butuh, titik wae cukup. Nek semene cukup nyapa dadak digedhek nih. Kira-kira ukuran kelambi lek sakmene wae pas, nyapa digedhekne. Lek kedodakne kedodoran mboten. Malah menjadi tiang disilahkan memakai baju kebesaran. Napa baju kebesaran? Kelambi bloh, pantas mboten? Itu hilang keadilan, hilang keserasian. Kalau segini saja cukup, kenapa diperbesar? Sementara sedekah itu tidak ada batasnya. Karena kebutuhan kita kepada akhirat itu enggak ada batasnya. Berapapun yang kita beramal soleh belum pernah cukup, sementara dunia akan segera ditinggalkan. Itu maknanya. Yaitu ketika Nabi berdoa seperti itu, nyukupi butuh, kaya wong miskin, titik wae cukup. Maka itu istighna dicukup-cukupkan dan dipaksa untuk selalu diturahni untuk kebutuhan abadinya. Maka ketika Nabi itu mendapatkan harta, langsung siapa yang ada tanggung jawabnya, didumi setahun pantese piro, atau sebulan pantese piro, ketika sudah cukup, ada sisa sedekahkan habis. Bibar nuki ranti apa-apa. Berikutnya gimana? Golek eneh. Tapi sudah punya modal kebutuhan makan selama 1 tahun atau 1 bulan atau berapa. Dan kenyataannya tidak pernah sepi. Lemintu. Justru itu seperti air yang mengalir. Dilekne teko liyane. Panggih ngoten. Diciduk mili. Lek di ndekne mambek. Malah nanti ambles jadi tempat tumbuhnya nyamuk dan sebagainya, malah beresiko. Itu miskin itu malah ada kemuliaan, memiliki kesan tenang, tapi lek pengemis itu hina. Nah sementara fakir itu lebih nemen daripada miskin. Napa fakir niku? Duwe butuh, andaikan punya kemampuan tetapi enggak ada waktu. Andaikan kerja, bukan kerja yang bergaji, niku tandane fakir. Karena Allah menyebutkan lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una dzurban fil
ardi yaksabul jahil wa yaksamul jahil agniya minat ta'affuf. Di antara fungsi zakat untuk fakir, siapa? Orang yang kemampuannya tersita di jalan Allah. Walaupun punya kemampuan itu tersita di jalan Allah. Sehingga tidak mampu kerja mandiri karena potensinya tersita di jalan Allah untuk perang dan macam-macam. Yang itu tidak ada gajinya. Sehingga enggak kesempat manjing. Kenapa? Waktunya entek tinggi berjuang sebagai tentara misalnya. Lah, orang sing tidak ngerti mengira itu orang kaya, padahal mereka itu enggak ada apa-apa. Itu dicari dan mereka tidak minta-minta. Yang mampu bekerja saja enggak mampu mendapatkan hasil. Kenapa? Kerjanya tidak bergaji. Lalu bagaimana yang memang secara kemampuan kerja lebih tidak mampu lagi? Itu masuk pada wilayah nopo? Fakir. Jadi orang tua yang fakir itu kriterianya nopo? Butuh tapi sudah tidak kerja. Niku tanda wong tua masuk kategori nopo? Fakir. Napa tandane? Butuhe terus tetapi kerjane pun udzur. Kadang mlaku wis gak iso. Terus pun di playon bagi ngoten nggih. Mlaku gak iso apa neh? Playon. Ngangkat tekene gak kuat apa neh? Macul bagi ngoten nggih. Ngangkat tangan ra iso apa neh kon nulis. Ngomong saja enggak iso, apalagi kon menyampaikan pesan-pesan, nah kan luwih gak iso lagi. Itu tanda fakir. Apa? Hilang kemampuan kerja. Sehingga otomatis enggak ada masukan. Maka bila orang tua kondisinya fakir, dzul hajah, mampu bekerja tapi enggak ada hasil atau memang enggak mampu bekerja, sementara kebutuhan terus, disitulah kebutuhannya ditanggung oleh anak. Kenapa? Anak memang milik orang tuanya. Bila anak laki-laki jelas, bila anak perempuan suaminya supaya paham. Istrimu itu milik orang tuamu yang diserahkan. Dulu biaya ngedek nih istilahnya ngoten itu besar. Terima kasihmu ya openono. Fa'idha kanal ibnu musiran bila anaknya kondisi itu ekonominya, penghasilannya, rezekinya itu longgar. Wal abu sementara orang tua musiran kesulitan, wajibah hukumnya wajib alal ibni kepada anak ayun fika untuk mengurus ala abi pada orang tuanya. Itu wajib, wajibah. Maka disitulah besarnya fadilah birrul walidain. Gede napa alit fadilah birrul walidain? Ageng banget, makanya Allah memerintahkan. Menunjukkan itu wajib. Lek enggak menunjukkan apa? Besar. Lek enggak gede enggak diperintah nih. Sebabnya fadilahnya besar maka diwajibkan. Wajib itu bukan beban, tapi wajib itu pemberitahuan fadilahnya besar. Bukan tugas, bukan beban, tetapi pemberitahuan fadilahnya besar. Sampai Nabi SAW itu berdoa dengan amin berulang-ulang. Wonten tiyang sing nyuwun pirsa ingkang jenengan amini nopo? Nopo jawabanipun? Jibril memberikan bisikan kepadaku. Nopo? Raghima anfu rajulin. Adruka abawaihi hayyan la yudkhilahu al jannah au kama qala. Celaka seseorang disimbolkan irunge hilang. Tiyan niku lek irunge hilang niku gantenge ayune tasih napa telas? Tek, irunge hilang, gantenge entek, ayune entek. Nyapa ganteng ayu, irunge banggir ngoten nggih. Nah niki ilang. Lek utuh banggir, lek ilang jenenge mbah napa? Nah tuku. Bapak punya. Itu menunjukkan kerugian besar bahasa itu. Soalnya itu hilang profil, hilang harga diri.
Karena wajah itu merupakan anggota badan yang paling dibanggakan, membedakan AB wajah, tertarik wajah, irungnya hilang, nah berarti kan kunci kecakapan hilang. Itu menunjukkan celaka besar. Siapa yang didoakan begitu? Yaitu orang menjumpai orang tuanya masih hidup, yang dia punya kesempatan birrul walidain, jembatan surga paling tengah, ternyata dia tidak bisa masuk surga. Lha nyapa wong dicepaki kok ora tok leboni, ya ngeciloko. Niku bagaikan ayam mati di lumbung padi. Niku sing bermasalah niku lumbung padi napa ayame? Ya jenenge lumbung padi pangan sak pirang-pirang nggih. Nek kono kok mati keluwen, kaliren, niku sing bermasalah ayame. Apa ora ngerti rotok pangan dicepaki, panganmu nganti sak lumbung panggih ngoten. Itu menunjukkan besarnya fadilah. Makanya anak supaya sabar. Nanti kalau seorang istri punya suami berwalidain bantu. Dibantu napa dicebaki? Terus pun Bu? Ibu-ibu yang tanya nih, terus pun Bu? Suami pasti punya orang tua, punya kewajiban berwalidain. Terus suami mereka berwalidain, dibantu napa dipun cebaki? Terus pun Bu? Kono klono mbokmu kono. Lah lek ngono kuwi, sok lek duwe anak lanang ya dipek bojone. Pengih ngoten niku mangke. Sok genti lek duwe anak lanang ya dipek bojone. Andese anake mara totok pek, saiki anakmu ya dipek. Dhisik mara tuamu butuh, bojomu ora oleh open-open, saiki awakmu butuh, anakmu ya ora oleh open-open. Niku jarake karma ngoten nggih, napa karma niku? Tukul, bener napa salah hukum karma niku? Istilah masyarakat napa? Kena karma. Karena hukuman yang setimpal. Bener napa salah kalau dereng paham. Tapi bahasa niku bisa dipaham. Bahasa dalile al jazau min jinsil amal. Ya openono. Hikmahnya apa? Ya pahala. Tolong-tolong dalam kebaikan. Hikmah dunianya apa? Seolah anakmu benih, mantumu benih. Bagaimana niku hikmah dunianya yang disegerakan selain ada tabungan di akhirat. Makanya itu kami itu wajib anak untuk ngopeni wong tua nih. Wajaza dan boleh lil abi untuk orang tua ayyakhudha untuk mengambil min mali benih dari harta anaknya biwari idni walaupun itu tidak dengan izinnya. Pinten jumlah yang diambil? Ma yakfi sak pantese cukup. Pomo keluwen mungkin sak entong cukup nggih sak entong. Niku kira-kira dahare ndatak ngenteni putrane wangsul apa mboten? Keluwen, anake dereng wangsul. Niku dahare ndatak ngenteni putrane wangsul napa? Terus pundi? Oh, selak keluwen ya malah. Ya gak mengapa mengambil harta anaknya. Luwe anak romune yang jipuk dhewe, pinten? Sepuh sak entong cukup nggih sak entong mawon. Sak pantese orang mengkonsumsi, bukan peh oleh dijipuk kabeh. Nanti anake manjing, parane pundi gajiane anak kula dijipuk, anake wayah gajian jipuk pakmu guys. Nah bukan begitu, bil ma'ruf itu bukan begitu. Tapi sak pantese. Itu boleh. Kenapa? Itu memang kewajiban anak. Memang anak itu milik orang tuanya. An Umarah ibni Umar an ammatihi dari bibinya. Ana salat sang bibi tanya Aisyah pada Bu Aisyah radhiyallahu anha fi khijri yatim, di dalam asuhanku ada anak yatim. Bu, kula gadah open-open cah yatim. Dan makan harta anak yatim itu tidak boleh. Jadi sekarang pertanyaannya, afa akulu min malih, apakah saya boleh makan hartanya anak yatim?
Ingkang dipun masuk anak yatim niki sinten? Ya anake dhewe sing bapake mati. Sing open-open malih mboke panggih yatim. Maka menjawab Aisyah radhiyallahu anha, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ayat fi ma'akala rajul min kasbih wa waladu min kasbih. Sahih Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Inna sesungguhnya min atyabi dari paling bagusnya, thayyib, bagus. Ma'akala rajul apa yang seseorang makan, makanan sing paling bagus yang dimakan seseorang itu min kasbi dari hasil kerjanya. Wa walatu sementara anaknya min kasbi niku hasil kerja. Anak niku hibah 100% napa nggih hasil kerja. Terus pundi jawabanipun? Anak niku hibah total napa nggih hasil kerja. Kita sami kaparingan pemberian sing gratis total niku napa? Bumi niku gratis total. Nggih mboten? Langit gratis total. Banyu gratis total. Aku tuku salahmu dhewe. Wong gratis total nyapa dadak tuku. Panggih ngoten. Wong salahmu dhewe, wong itu gratis total. Enek udan rotok tadai. Wayah ngombe dadak tuku. Pomen adzan tak tadai dadak tuku mboten. Wong iku gratis total iku. Oksigen gratis total mboten? Lho gratis total. Lek anak niku gratis total napa wonten keterlibatan tiyang sepah? Ada keterlibatan napa? Rabi, ngopeni anak mara tuwa. Wah ngoten nggih. Ibuke kerja keras proses kehamilan, kelahiran, penyusuan, pendidikan, pengantaran dewasa. Pinten niku biayane? Terus pun dikeseli. Poneh anake selusin. Ibu-ibu kira nglairne ping 12 kesel napa dereng? Poneh karo tengah lusin. Bapake open-open manjingi kesel mboten? Pendidikannya, tanggung jawabnya. Jadi itu orang tua dilibatkan maka dikatakan anak pun juga hasil kerja. Maknanya walaupun anak itu yang paling besar itu hibah dari Allah, tetapi Allah ketika memberikan juga manusia diberikan keterlibatan dan itu berat. Maka dinisbahkan anak itu adalah hasil kerja orang tua. Maknanya dia dilibatkan dan itu butuh kerja keras. Makanya karena anak itu adalah hasil kerja orang tua, ketika dia mengambil harta dari anaknya, iki pancen aku njipuk sangka kerjaku, apa kerjamu? Open-open anak. Ibaratnya niku kan nggih nandur, tukul, gedhi, terus berbuah, panen. Niku tanduran niku hasil kerja napa pemberian Allah gratis total. Ada keterlibatan hasil kerja, maka dinisbatkan itu hasil kerjamu. Lamun nandur. Mana seperti itu. Ini alasan orang tua boleh mengambil harta dari anak, tetapi secukupnya. Makanya anak supaya paham. Bukan semata hartaku juga milik orang tuaku, saya pun juga milik orang tuaku. An Amr bin Shu'aib an Nabi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya. Insyaallah ini luar biasa nggih. Berarti seorang cucu mendapatkan hadis dari bapaknya, bapaknya dari kakeknya. Berarti ini open-open keluarga tenan. Ape wong tua nganti turun anak turun putu dadi perawi hadis diterima. Tiyang hebat mboten? Dadi perawi hadis sahih niku tiyang hebat mboten? Lho tiyang hebat. Kita sami kira-kira seleksi dadi ahli hadis ketampa mboten? Mbuh-mbuhan napa niku? 1 muslim, 2 akidahnya tauhid, 3 amalnya sunnah.
4 hafalannya kuat, 5 jujur. Ngapusi pisane ora. Kita sampai pernah ngapusin apa dereng? Dereng. Alhamdulillah lah. Nek nganti wis berarti ora payu. Ora payu. Niki wonten ceritane diteliti si perawi hadis niku. Sing teliti niku ndelik, sing dipantau niku dolan kalih putune. Gegem aku duwe. Kadang putune repot nganti nangis dibuka jebule kosong. Yo, nek putune dihapusi wong liya praya berpotensi dihapusi. Pun mboten dicipuk ngoten niku hadisipun. Ketat mboten? Loh ketat hadis niku. Perawi sahih niku mboten gampang. Mboten gampang. Konangan ngapusi pisan enggak dicipuk. Dan sebagainya. Kecuali ada hadis sahih lain yang mendukung. Nah itu baru ada dukungan oleh orang enggak bisa. Nah ternyata ini seorang kakek bisa diterima, seorang anaknya diterima, cucunya diterima, berarti keluarga hebat. Nah semoga keluarga kita juga termasuk keluarga yang hebat. Kalau cerita, ja'a rajulun datang seseorang ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala matur. Inna abi ini maturnya seseorang. Sesungguhnya bapakku ihtaja butuh mali kepada hartaku. Itu kan hasil kerjaku, kok disebut wong tuwa dos pundi, seolah wadul ngoten nggih. Kaya mboten trimo. Apa arahan dari Nabi SAW? Pokok dawuh Nabi SAW, anta wa maluka li abik. Awakmu lan bondomu itu milik orang tuamu. Jemeneh bondomu milik orang tua, kamu itu milik orang tuamu. Ya jelas berhak untuk mengambilnya. Waqala dan akhirnya dawuh Rasulullah SAW, inna auladakum sesungguhnya anak-anakmu itu min atyabi kasbikum dari paling bagusnya kerjamu. Fakulu silahkan kamu makan, maknanya mencukupi butuh min amal dari harta mereka. Ini tentunya buat orang tua yang fakir, yang sudah tidak produktif, sementara butuhnya terus. Nah silahkan. Berapa? Bil ma'ruf sak pantese. Bukan untuk ngambil semaunya, bukan, tapi sak pantese. Nah itu poin ketiga, nafkah kepada dua orang tua, kedudukannya seperti itu. Anak supaya paham, mantu supaya paham, cucu juga supaya paham, siapapun supaya paham, sehingga nanti akan bekerja sama. Nah sebelum masuk pada poin yang keempat, poin ketiga yang telah kita sampaikan keterangannya, mungkin ada tanggapan dulu, disilakan. Bila enggak ada, sekarang kita masuk pada yang keempat, nafaqatul aqrabin al-muhtajin. Memberikan bantuan nafkah kepada kerabat yang mereka punya kebutuhan mendesak. Engkang dipun maksud kerabat niku sinten? Jawab. Orang yang punya hubungan nasab terdekat. Kata kerabat niku basa napa? Basa Arab, qarib. Napa basa Jawane qarib niku? Cedhek. Akrab luweh cedhek. Kalau orang tua itu jelas memang dia dari orang tua gitu bahannya. Dari rahim ibunya dia lahir. Kemudian siapa yang paling dekat selain kedua orang tuanya? Sinten? Dulur kandung. Begini keurutannya nggih. Dulur kandung. Itu yang paling cedek. Umurnya di atasnya atau kembarannya atau umurnya di bawahnya. Itu paling cedek. Apalagi itu perempuan, luwih cedek lagi. Apalagi dia laki-laki kepada perempuan, luwih cedek lagi.
Walaupun kerabatnya laki-laki tapi sudah enggak punya daya. Sinten? Yo kange, puadike dan sebagainya. Kenapa dikatakan muhtajin? Bisa jadi dia sudah enggak punya anak. Misalnya dulur kandung, sak keluargane ku telu A, B, C. Masing-masing ya duwe penggawean, masing-masing ya duwe harta, masing-masing ya duwe anak. Ari kala gadah putu, sinten sing nyukupi? Mandiri. Tapi ketika dia akhirnya sudah enggak punya pekerjaan, sudah enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya anak, lah perlu hidup sebatang kara, sinten sing ngopeni? Wong kono nduk keluarga ngopeni bojone. Oh bojone ya ora enek kaya. Ngopeni anak ya ora enek, ngopeni putune ya ora enek. Sinten sing ngopeni? Ya dulur kandung. Saudara kandung. Kenapa itu termasuk akrob? Makanya hikmah silaturahim, ngunjungi kange, ngunjungi mbake, ngunjungi dulure, adike, niku diantaranya untuk selain butuh disambung, hikmahnya lihat keadaan. Untuk kesempatan dakwah. Lek keadaane ekonomi minus, kebutuhan besar, bojone rasa ngopeni, anake rasa ngopeni, lah hikmah mengunjungi kan tahu keadaannya supaya membantu. Lek wong tua paling cedek ya anake. Ketika anak sudah tidak punya, istri sudah enggak punya, suami tidak punya, otomatis ya dulur kandung. Mereka yang menjadi wali. Maka itu juga supaya menyalurkan dananya kepada mereka. Itu memberikan nafkah kepada kerabat membutuhkan. Yang qala ta'ala wa atidzal qurba haqqa wal miskina wa benasabil. Surah Al-Isra yang ke-26. Wa ati dan berilah dzal qurba kepada orang yang punya hubungan kekerabatan. Haqqahu akan haknya. Demikian wal miskin pada orang miskin, apalagi kerabatnya juga miskin. Wa benasabil juga musafir. Ini jelas ada landasan hukumnya. Kita diperintahkan, kamu punya hubungan kekerabatan, mereka butuh, beri nafkah juga. Namanya butuh, dia nggak bisa mandiri. Mandiri dengan dirinya, mandiri dengan istrinya, mandiri dengan suaminya, mandiri dengan anaknya, tidak punya. Makanya beri dia. Nah, diperintahkan begitu. Demikian juga surah Rum yang ke-38. Wa ati dzal qurba haqqa wal miskin wa benas sabil. Dzalika khairun lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Wa ati dan berikanlah dzal qurba haknya orang yang kamu dengannya ada kekerabatan. Kangmu, po adikmu, po kembaranmu yang mereka tuh butuh enggak bisa mandiri, we ono. Hak ditolong. Haqahu haknya, hak ditolong. Wal miskina demikian kepada orang miskin wa benasabil kepada musafir dzalika menolongmu, memberikan nafkah kepada mereka. Itulah khairun yang bagus. Supaya sempurna niatkan lilladzina yuriduna wajhallah untuk orang yang menginginkan wajah Allah. Kenapa makna pun menginginkan wajah Allah? Ikhlas, enggak cari sanjungan balasan dunia, tetapi semoga cari tabungan bisa memadamkan neraka, nanti masuk surga. Nikmat yang paling gede memandang wajah Allah. Allah berwajah sesuai dengan keagungannya, boten koyok wajahe manusia. Wa ulaika humul muflihun dan mereka itu betul-betul orang beruntung. Lafaz ulaika dan muflihun ada lafaz hum, fungsi hum di sini untuk kasus ini itu sebagai penguat. Mereka betul-betul orang yang beruntung. Kalau gitu fadilahnya besar. Karena dinyatakan spesial orang yang beruntung, makanya balasannya tidak bisa dihitung. Wantorik Al-Muharibi radhiyallahu anhu qadimna al-Madinata, kami datang di Madinah.
Faida maka ketika itu Rasulullah SAW qaimun al mimbar berdiri di atas mimbar yakhtubu menyampaikan khutbah nasihat an-nasa kepada manusia. Wahwa yakul di mana beliau sampaikan pesan. Yadul mu'ti al uliya, tangannya orang memberi itulah yang tinggi. Maknanya orang yang punya kedudukan fadilah besar, memberi, sehingga punya jasa dilipat gandakan. Itu sebaik-baik manusia. Sinten manusia yang paling saya? Khairun nas atau ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Paling bagusnya manusia atau paling dicintainya manusia oleh Allah, sinten? Yang paling memberi manfaat. Makanya tangan di atas itu punya makna banyak memberi manfaat. Wabda biman ta'ul dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Sinten ingkang dipun tanggung? Sing sak wuwung. Anak-anak sudah punya rumah sendiri, orang tua punya rumah sendiri, dulur punya rumah sendiri, mulailah yang kamu tanggung. Sinten sing tanggung? Yang ditanggung sing sak omah, anaknya, istrinya. Ketika noleh rumahnya orang tua butuh, nah itu diberi berikutnya. Ketika melihat rumah Kange, Mbak Yuni, adike butuh, beri. Tapi itu semuanya ketika sama-sama butuh di lokasi sing cedek kados banyu mili. Niku ngrembes napa mencolot. Nah, banyu mili niku ngrembes. Ketika banyak alirannya malah mili rono, mili nyang mai wong tuane, mili nyang omahe Kange, mili nyang omahe adike, mili nyang omahe ponakane. Niku mulai dengan yang kamu tanggung. Babda biman ta'ul, yaitu wong sing urip sak omah. Kalau spesial dia seorang anak dan masih serumah dengan orang tuanya, pertama yang kamu tanggung adalah ummaka ibumu. Sampai itu 3 kali di kesempatan yang lain. Baru abaka bapakmu. Baru ukhtaka saudara perempuanmu. Wa akhoka saudara lakimu. Mungkin berikutnya bibimu, pamanmu, keponakan perempuanmu, keponakan lakimu. Niku urut-urutane ngrembese ngoten niku. Sing paling cedek kemudian berkembang, nah bisa dipahami seperti itu. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman nukilan Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka tanya kepadamu apa sesuatu yang layak untuk diinfakkan. Kepada siapa itu disalurkan. Kul jawablah ma anfaqtum, apa yang kamu infakkan min khairin dari harta dan berbagai macam sumbangan baik yang bisa kamu sumbangkan, maka itu urutannya adalah falil walidin untuk orang tua. Ketika masih punya dan itu membutuhkan. Bahkan kisahnya orang yang terjebak di gua itu lebih dulu daripada istri dan anaknya. Wal aqrabun lalu memiliki hubungan yang paling dekat. Wal yatama dan juga yatim, mungkin ponakannya yatim. Wal masin juga orang miskin mungkin dulure miskin. Wabna sabil dan juga musafir mungkin dulure jadi musafir. Wa ma tafalu min khairin, apapun yang kamu kerjakan dari harta dan juga kebaikan lain yang kamu sumbangkan, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah Maha tahu kepadanya. Artinya tahunya dicatat, diberikan balasan untuk masa dekat maupun masa panjang sesuai dengan keserasian. Ay maknanya isrifuha, salurkan hartamu fi hadil wujuh, di dalam sasaran-sasaran ini. Wong tua loromu, orang yang punya hubungan dekat
dari kerabatmu, dulur kandung, paman, bibi, keponakan dan berikutnya. Kama fil hadis ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka. Pertama ibumu, lalu bapakmu, berikutnya saudara perempuanmu, berikutnya saudara laki-lakimu. Summa atenaka wa atenaka, kemudian yang dekat dengan kamu dan berikutnya yang dekat. Tala membaca Maimun ibnu Mihron hadil ayat ini Al-Baqarah 215 itu dibaca. Semua kola kemudian menjelaskan tafsirnya di antara kandungan maknanya. Hadhihi mawadhi'un nafaqati, ini sasaran nafkah disalurkan. Mata fiha, apa yang ia sebutkan di dalamnya. Nah, mata fiha, dia tidak menyebut di dalamnya toblan wala mismaron wala tasawiro al-khosab wala kiswata al-khiton. Artinya jangan sampai disalurkan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi disalurkan yang ada gunanya. Penyaluran harta yang enggak boleh, enggak ada gunanya, toblan untuk gendang. Wala mismaron dan juga seruling, wala tasawiro makhluk bernyawa yang digambar atau dipatung al-khosabi, diantaranya bahannya dari kayu. Wala kiswatal khiton, dan juga bukan kain untuk ngelapisi dinding. Artinya itu jangan disalurkan kepada yang enggak ada gunanya atau tidak ada skala prioritas, tapi sing penting-penting. An Salman ibn Amir ad-Dobiyyi radhiyallahu anhu qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu ala miskin, sedekah yang diserahkan kepada orang miskin, itu sedekah nilainya sedekah. Andaikan 1000 ya gadah nilai 10.000 dikalikan 10. Wa ala dzil qarabati isnatan, kepada yang punya hubungan kerabat nilainya 2. 1000 dianggap 2000 kali 10 jadi 20.000. Yaitu sedekahun wasilatun, ada unsur sedekah, ada unsur nyambung rahim. Nah, seperti itu, nyambung rahim. Itu hadis-hadis yang kita baca kali ini. Insyaallah kelanjutannya bisa kita baca menyusul. Temanya tentang masalah memberikan nafkah. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.